Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menerangkan banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum manusia diazab karena kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapat azab di alam barzakh sesuai dengan kemurkaan Allah. Ar-Ruh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, azab kubur bagi orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak akan terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya, dan ada pula yang tidak, bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 5 tanda-tanda azab kubur sedang menanti? Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditimpakan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45-46. Yang kedua, manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai munafiknya orang Badui pada zaman Rasulullah SAW. Di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekelilingmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara para penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 101. Yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele. Namun sebenarnya
Perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian, atau bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya salat dan menjadi sebab siksa kubur. Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. At-Darul Qutni. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad. Tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik adalah ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, buang air di pinggir jalan. Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat. Buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, ghibah dan mengadu domba. Yang sering dilakukan dan menjadi sebab azab kubur adalah ghibah dan mengadu domba. Ghibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk siksaan yang menimpa para pelaku ghibah sungguh sangat mengerikan, maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Tak kala Rabbku memi'rajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari dembaba, lalu mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya, ghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, meratapi jenazah. Berhati-hati ketika menghadapi jenazah. Ratapan yang berlebihan mengakibatkan si mayat akan ditimpa azab. Sesungguhnya mayat itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Mayat itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Apabila semasa hidup seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tanda-tanda siksa kubur sudah menanti manusia jika melakukan 5 hal ini. Semoga kita semua senantiasa untuk menjauhi dan menghindari dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.